dia agak ramai nih Pak di dalam. Mungkin kesaksian apa sih Pak yang Bapak berikan tadi perkara Bang Rasman dengan Pak Hotman? Ya, saya kan dihadirkan sebagai istilahnya ahli ya untuk memberikan keterangan. Ahli apa? Ahli kode etik ya, ahli kode etik advokat Indonesia. Nah ya, ahli kode etik advokat Indonesia ini kan yang saya rujuk tuh kode etik 23 Mei 2002 ya. Mengapa saya penting hadir memberikan keterangan? Karena memang kode etik ini harus disampaikan kepada publik ya, bahwa advokat dalam menjalankan profesinya itu betul-betul harus memahami kode etik ya, betul-betul harus memahami peraturan perundang-undangan, tidak boleh gegabah. Karena tindakan-tindakan advokat yang tidak patuh secara tepat pada kode etik, yang kemudian dalam tindakannya itu menyerempet hal-hal yang bisa diminta pertanggungjawaban pribadi sebagai subjek hukum, ini bisa merugikan advokat itu sendiri. Makanya saya perlu literasi. Nah, kembali kepada kasus di sini ya, atas nama terdakwa Rasman. Sebetulnya tujuan saya adalah selain hadir memberikan keterangan, ingin meliterasi seluruh yang ada dalam ruang sidang bahwa berpraktek sebagai advokat itu satu, tidak boleh gegabah, tidak boleh semaunya sendiri, apalagi cuman sekedar mencari publisitas. Karena dalam ketentuan kode etik publisitas itu ada ketentuannya, tidak boleh berlebihan kecuali ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Kepada teman sejawat dia harus menghargai dan menghormati ya. Kemudian juga menyampaikan dalam satu komunikasi ataupun berhubungan dalam satu perkara harus dengan kata-kata yang tidak boleh kata-kata kasar atau sopan. Ini kan yang muncul di ruang publik terkait kasus ini kan, dua advokat saling serang menyerang ya. Kemudian yang salah satu pihak sekarang jadi terdakwa. Kan ironi ya. Seorang yang harusnya memberikan bantuan hukum kepada kliennya bersama-sama dengan kliennya malah jadi kena jerat hukum. Karena apa? Karena tidak menerapkan kode etik advokat dalam prakteknya. Nyerempet-nyerempet melanggar hukum. Jadi ini yang jadi terjadi. Makanya saya hadir nih. Walaupun tadi di debat segala macam, tidak ada masalah buat saya ya. Karena memang ini resiko sebagai pihak yang harus perlu memberikan pembelajaran kepada masyarakat, kepada para advokat yang baru ya, para advokat-advokat yang junior supaya mengerti tentang kode etik. Itu. Ini kan kata dugaan kan tertera dengan kata Rasman sendiri, kan nggak beda jauh dengan media juga kan dugaan itu. Pertanyaannya apa? Nah perkataan dugaan itu substansinya ada perkara juga nggak sih dengan? Saya bukan ahli bahasa, saya sudah jelaskan di dalam tadi persidangan. Tidak saya jawab itu ya. Kalau soal kode etik tanyakanlah sampai sehari semalam saya jawab. Oke? Apa Pak, lagi? Berarti secara tidak langsung Bang Rasman sendiri diduga tidak sesuai dengan kode etik seperti itu Pak? Iya, saya katakan seorang advokat yang tidak menjalankan prakteknya taat pada kode etik, peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan, ini dikualifikasi ya melakukan tindakan dengan etikat tidak baik. Yang kemudian apa? Tidak dilindungi oleh hak imunitas. Makanya dia kan sekarang disidang. Ini saya prihatin dengan kondisi ini. Dua-duanya kena. Orang yang harusnya dia mendapatkan hak kliennya tidak dapat hak keadilannya, malah kliennya kena, dianya juga kena. Ini kan namanya ironi, ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, pembelajaran penting
kepada semua advokat. Kode etik seperti apa yang dilanggar oleh Pak Rasman sendiri, Pak? Mungkin. Banyak. Oke, contohnya beberapa Satu, apa? tadi udah disampaikan bahwa dia di dalam bertindak dengan teman sejawatnya tidak menghormati, ya, tidak menghargai. Itu pasal 5 huruf A. Pasal 5 huruf B, dia juga dalam melakukan hubungan dengan teman sejawat juga tidak menggunakan kata-kata yang sopan. Ya. Ketiga, dia melakukan publikasi berlebihan sementara tidak ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Itu yang dilanggar. Belum lagi, apalagi nih, ya, dalam kode etik. Dia nggak bisa menunjukkan harkat martabatnya sebagai seorang advokat yang officium nobile, gitu, ya. Ini buat saya penting untuk diingatkan. Saya nggak ada masalah dikritik, di beda pendapat, nggak ada problem. Yang penting bahwa ini harus diketahui oleh publik secara luas. Praktek advokat itu bukan hanya bacot, ya, tetapi menggunakan kedalaman akademis, menggunakan ketaatan pada kode etik. Jangan coba-coba menyerempet pelanggaran hukum, bahaya buat saudara. Itu aja penutup dari saya. Oke. Pak, mungkin sekali Pak dari aku. Apa sih Pak ya untuk kayak dari Pak Rasman yang harus diperbaiki nih Pak? Karena kan ini panjang nih Pak nantinya. Saya minta dia belajar kode etik lagi lah, ya. Oke, Kemudian belajar kode etik lagi, mendalami, berusahalah untuk ya belajarlah kode etik dan coba pahami prosedur-prosedur hukumnya, ya. Itu aja lah. Bapak merasa diserang nggak sih tadi? Enggak lah, itu kan beda pendapat, ya. Bahkan harus diingatkan kalau misalnya beliaunya itu tidak benar, diingatkan. Ketika ditanya apa yang dilanggar, saya kan ingatkan, Anda melanggar ini, Anda melanggar ini. Itu kan mengingatkan, ya. Menyatakan sesuatu yang pahit untuk dapat mengingatkan, itu ya. Oke. Ya, Artinya terima kasih, nanti Pak. statement Bapak ini atas pelanggaran etik Bang Rasman memberatkan Bang Rasman dalam Waduh, peradilan itu ini. nanti soal hakim lah, ya. Saya nggak bisa menyimpulkan. Bapak apa sih Pak dasarnya Bapak akhirnya mau jadi seorang saksi ahli dipanggil juga Nah, di itu sidang? tadi udah saya jelasin awal-awal tadi. Iya, Gimana? maksudnya dalam arti ini kan bakal panjang, bakal ada ribut dan segala macam. Jadi soal itu kan risiko seorang pendidik, ya. Risiko hidup saya itu udah panjang, bukan hanya soal ini. Pernah dilaporkan polisi. Ya, tadi Rasman menyinggung nih, saya Iya. baru ingat ya. Iya, Saya gimana, Pak? melaporkan Febri Adriansa. Saya melaporkan Febri itu bukan advokat Febri Diansa, salah, ya. Febri Adriansa Jampitsus, ya, atas dugaan tindakan terlibat dugaan laporan korupsi, ya. Dan posisi saya bukan sebagai advokat, sebagai ketua Indonesia Police Watch, ya. Saya tidak sepanjang saya berkarir saya tidak pernah melaporkan advokat ke polisi, ya. Jadi gitu ya. Berarti salah sasaran ya Bapak? Iya. Oke. Terima kasih Pak.